Secara bukti terlalu banyak gitu ya, bahkan data-datanya juga sudah menyebar tidak hanya di aparat terkait, tapi juga orang-orang juga sudah punya data-data terkait korupsi dana hibah itu. Dan kemudian secara politik ini juga sangat kuat untuk menyudutkan Hovifah, karena kalau Hovifah lengser yang diuntungkan hampir semua partai. Selamat malam semuanya. Kemarin Hovifah diperiksa oleh KPK terkait kasus korupsi dana hibah dan pemeriksaannya dilakukan di Mapolda Jatim. Tapi pihak KPK mengklaim bahwa Hovifah tidak diistimewakan sama sekali. Gimana ceritanya gitu? Udah kelihatan di depan mata kita bahwa Hovifah diperiksa di Mapolda Jatim. Biasanya untuk kasus yang serupa, kalau levelnya gubernur, itu pemeriksaannya ya di Jakarta. Ya untuk kasus apapun lah gitu ya, mau dari gubernur Jawa, luar Jawa, yang jauh sekalipun, itu pemeriksaannya di Jakarta gitu. Tapi Hovifah diperiksa di Mapolda Jatim, dan pihak KPK dengan PD-nya mengatakan bahwa Hovifah tidak diistimewakan. Itu kan kayak teman kalian yang kentut nyaring banget, kelihatan kerasa banget getarannya, terus kemudian enggak, saya enggak kentut. Tapi Hovifah kemarin sudah diperiksa sebagai saksi terkait kasus dana hibah yang sampai sekarang itu sudah menyeret 21 orang tersangka, termasuk Pak Anwar Sadat, Ahmad Iskandar, Kusnadi, dan Bagus Wahyudiono. Ya mungkin setelah ini Hovifah akan melengkapi tersangka yang menjadi nomor 22. Kan ini sekarang masih 21. Dan yang menarik dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak KPK di Mapolda Jatim kepada Hovifah ini, itu kemarin saya sempat baca, sempat dibantah sama MAKI, katanya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, yang coba meluruskan bahwa Hovifah itu bukan diperiksa katanya, tapi dimintai keterangan. Sejak kapan dimintai keterangan dan diperiksa ini adalah dua hal yang berbeda? Sejak kapan? Tapi ketika ada ormas tiba-tiba ingin meluruskan yang sebenarnya coba ingin membela Hovifah gitu ya, coba ingin menendangkan bahwa Hovifah nggak terlibat, ini cuma diambil keterangan aja, bukan diperiksa. Ini kan seperti menunjukkan bahwa memang upaya untuk menyelamatkan Hovifah itu dilakukan dengan sangat luar biasa terencana gitu. Tapi ya kira-kira nanti Hovifah ini akan tersangka atau enggak gitu ya. Itu kan yang menjadi pertanyaan. Dan beberapa orang teman sempat tanya ke saya kemarin gitu ya, penasaran kira-kira Hovifah ini nanti langsung ditahan nggak ya gitu ya. Saya bilang pasti langsung ditahan gitu. Tapi ternyata saya baru sadar, ternyata pemeriksaannya bukan di Jakarta tapi di Mapolda Jatim. Wah, belum kalau di Mapolda Jatim gitu. Ya, tapi ya ini nggak tahu nanti hasilnya akan seperti apa. Kalau ditanya ke saya, ya pasti ditahan langsung gitu, karena udah 21 orang tersangka. Terlalu banyak gitu. Terlalu banyak yang menjadi tersangka dan kemudian terlibat dalam kasus korupsi dana hibah ini, sehingga seorang gubernur atau pemimpin tertinggi di wilayah Jawa Timur itu rasanya mustahil tidak terlibat. Ini samalah seperti kasusnya si Budi Ari dan judi online gitu ya, yang ada belasan orang tersangka di Kementerian Kominfo waktu itu. Ya mustahil kalau menterinya nggak terlibat, persis sama seperti Hovifah. Cuma pertanyaannya, ini nanti nasibnya akan seperti apa? Ya, kalau ditanya ke saya, ya Budi Ari pasti masuk, Hovifah pasti masuk gitu. Dan di luar soal bukti-bukti atau kasus hukum yang terjadi di Jawa Timur, secara logis gitu ya, itu menunjukkan bahwa memang Hovifah pasti terlibat dan pasti kena. Tapi di luar soal pembuktian nanti yang mungkin akan dilakukan oleh pihak jaksa dan sebagainya, saya secara politik saya melihat memang ini juga juga tidak ada pihak yang merasa perlu membackup Hovifah, kecuali misalkan keluarga Solo atau Pak Jokowi dan Gibran ya, karena sebelum-sebelumnya kan kita lihat Bu Hovifah sekitar bulan lalu itu masih sowan ke Solo ya kan. Jadi kalau nanti misalkan secara analisa politik ini bisa kemudian membuat Hovifah jadi semakin terpuruk atau semakin tersudutkan, ya mestinya itu akan membuat Hovifah lebih mudah untuk kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan segera ditahan. Karena kalau secara bukti, secara logis, secara teori,
apa namanya, keterlibatan orang-orang yang melakukan tindak kejahatan secara bersama-sama itu sudah sangat pasti sekali Bu Khoifah ini ya terlibat gitu, karena pemimpin atau gubernur Jawa Timur di mana anak buahnya banyak sekali terlibat, nggak mungkin rasanya dia nggak terlibat. Apalagi ini menyangkut soal dana hibah yang mencapai ratusan miliar rupiah. Tapi terlepas ini nanti akan dibuktikan di sidang dan pengadilan, saya tertarik untuk melihatnya secara politik karena ini juga sebenarnya sudah pernah kita sampaikan ketika masa kampanye di pemilu atau pilgub beberapa tahun yang lalu. Karena ketika pilgub di Jatim terlaksana dan Khoifah kembali lagi maju bersama Emil Dardak, itu saya juga sudah mendengar bahwa ya Khoifah ini ya nggak akan lama gitu, karena kasusnya sudah ada, tinggal ciduk aja gitu. Nah, kalau Khoifah masuk, kalau Khoifah jadi tersangka dan dipenjara, maka yang paling diuntungkan dari masuknya Khoifah ke penjara itu jelas adalah Demokrat karena Emil Dardak akan otomatis naik menjadi gubernur Jawa Timur dan Demokrat akan kembali lagi menguasai Jawa Timur seperti tahun-tahun sebelumnya ketika zamannya Pak Dekarwo. Dan kalau ini juga terjadi, maka bagi partai lain selain Demokrat, PKB juga akan merasa diuntungkan. Ya karena PKB itu kan identik dengan Caimin dan Khoifah hubungannya dengan Caimin ya ini gak baik gitu ya. Kemudian ada dinamika di NU yang ini kemudian jadi semakin menarik dan sekali lagi itu akan menguntungkan posisi Caimin kalau Khoifah jadi tersangka dan kemudian masuk penjara. Karena secara rekam jejak atau sejarah politiknya memang Khoifah ini dipecat dari PKB pada tahun 2004 lalu dan itulah yang menjadi alasan di kalangan elit atau partai politik di Indonesia untuk tidak bisa menerima Khoifah sebagai cawapres di Pilpres 2024 lalu. Karena ya ada banyak gitu ya opsi Khoifah untuk jadi cawapres, entah cawapresnya Ganjar atau cawapresnya Khoifah, cawapresnya Prabowo atau Anies waktu itu, tapi semua elit partai sepakat bahwa Khoifah ini sudah dipecat dari PKB tahun 2004 dan itu tidak memungkinkan bagi dia untuk bisa diterima oleh semua partai atau kalangan elit. Jadi ya kalau nanti Jawa Timur tanpa Khoifah, maka ya paling diuntungkan adalah PKB gitu. Karena suara NU itu akan lebih terpusat kepada PKB, tidak seperti sekarang yang masih bisa dikendalikan atau dikontrol atau setidaknya dipengaruhi oleh Khoifah seorang gitu ya, karena dia sangat berkuasa, gubernur Jawa Timur dan kemudian memimpin beberapa organisasi sehingga ya banyak tersedot dan kemudian Khoifah bisa mengarahkan para pemilihnya untuk menuju partai-partai tertentu. Dan selain Demokrat dan PKB, secara politik yang paling diuntungkan juga adalah Gerindra atau Golkar. Ya ini salah satunya, entah siapa nantinya gitu ya. Karena kalau Khoifah lengser gitu ya, digantikan dengan Emil Dardak, maka otomatis posisi wagubnya itu masih kosong. Sehingga slot itu bisa diisi dari kader Partai Gerindra ataupun kader Partai Golkar karena mereka berkoalisi di Pilgub tahun kemarin. Sehingga nanti Emil Dardak akan memilih salah satu kader dari dua partai ini yang mungkin kayaknya dari Partai Gerindra dan itu akan ia menyenangkan semua orang. Jadi ketika Khoifah masuk nantinya menjadi tersangka, semua pihak diuntungkan. Ya pertama Demokrat dia langsung menguasai, kemudian PKB ya seneng ya kan. Gerindra berpeluang untuk menempatkan kadernya sebagai wakil gubernur gitu ya. Jadi ya ini akan membuat banyak orang happy, tapi memang secara proses dan perilaku istimewa yang diterapkan oleh KPK kepada Khoifah itu membuat proses ini jadi agak lambat. Seandainya Kejaksaan Agung yang meriksa mungkin udah tersangka ya. Jadi ya kesimpulannya Khoifah masuk menjadi tersangka atau dipenjara nantinya yaitu akan menguntungkan semua pihak kecuali kubu Jokowi ya, karena sinyal-sinyal bahwa Khoifah ini cukup dekat dengan Jokowi atau di backup oleh Jokowi itu kan terlihat sekali ketika Khoifah tiba-tiba datang ke Solo dan kemudian membicarakan soal efek perang seolah-olah Jokowi ini masih presidennya. Jadi ya mungkin yang paling dirugikan ya hanya kubu Jokowi. Dan beberapa hari yang lalu, sekitar bulan lalu, kita juga melihat ada upaya untuk menduetkan Gibran dengan Khoifah di masa yang akan datang. Memang Pilpres masih lama, masih tahun 2029 gitu ya. Masih sangat lama sekali, tapi percayalah persiapannya itu 2027 pertengahan dan
udah hampir. Ini 2025 udah menjelang akhir gitu kan, udah pertengahan lah gitu ya. Jadi kemarin ketika Gibran tiba-tiba ziarah ke makam Bung Karno dan didampingi sama Kofifah, secara politik itu sangat terencana atau memang diinginkan untuk membangun satu narasi cocok-cocokan gitu ya. Ini sebelumnya sudah pernah terjadi sejak tahun 2014, 2019 lalu gitu ya. Bagaimana Pak Jokowi coba bertemu dengan Abraham Samad tidak sengaja dan sebagainya. Ya itulah gaya-gaya politik di Indonesia dan sampai sekarang ternyata masih cukup efektif untuk kemudian dilakukan. Kalaupun misalkan nggak ada hubungannya, itu cuma kebetulan belaka dan sebagainya, ya tetap saja itu menjadi sebuah peristiwa yang sangat-sangat mencurigakan ya. Karena kembali lagi, memang secara politik Kofifah sangat dekat dengan Pak Jokowi, pernah menjadi menterinya dan kemudian juga sowan ke Solo, dan secara partai politik juga kurang lebih sama. Kofifah tidak di backup dari kelompok manapun, hanya punya NU, dan sementara di PKB sendiri itu tidak terlalu diterima ya karena sudah dipecat sejak tahun 2004 lalu gitu. Jadi ya kalau setelah ini Kofifah misalkan dipanggil KPK setelah semua cerita ini, setelah datang ke ke makam Bung Karno, ziarah bersama Gibran, sudah datang ke Solo, datang ke Pak Jokowi, tapi kemudian setelah semua proses ini masih dipanggil KPK, itu kan menunjukkan bahwa backupnya itu tidak terlalu kuat. Ya meskipun perlakuan dari pihak KPK itu berbeda karena pemeriksaannya dilakukan di Mapolda Jatim. Dan ya mungkin katakanlah ini semua cuma kebetulan belaka gitu ya. Ya kok ya kebetulan setelah dengan Gibran ke makam Bung Karno, setelah datang ke Solo bertemu dengan Pak Jokowi, kok setelah itu malah dipanggil KPK. Padahal sebelumnya ketika kampanye nggak dipanggil-panggil. Tapi tetap saja secara unsur politik itu sangat kuat sekali meskipun terlihat sangat kebetulan. Ya selain karena memang kasus korupsi hibah di Jawa Timur itu memang ada, bukti-buktinya sangat lengkap sekali, dan saya pikir hari ini yang memegang bukti korupsi dana hibah itu tidak hanya aparat-aparat terkait. Ada banyak sekali orang yang memegang data itu, tapi ya belum ada orang yang mau membukanya. Saya nggak tahu kenapa gitu. Saya juga menunggu nih ya. Menunggu ada teman-teman yang membuka dana hibah yang berjumlah ratusan miliar itu, ya semoga dengan begitu itu menyadarkan masyarakat Jawa Timur bahwa masalah korupsi yang dilakukan di era Kofifah itu benar-benar tidak bisa kita maafkan gitu. Dan yang menikmati dana hibah itu memang diskenariokan, dilakukan secara rapi sekali untuk bisa dinikmati oleh orang-orang terdekat gubernur. Jadi secara bukti terlalu banyak gitu ya, bahkan data-datanya juga sudah menyebar tidak hanya di aparat terkait, tapi juga orang-orang juga sudah punya data-data terkait korupsi dana hibah itu. Dan kemudian secara politik ini juga sangat kuat untuk menyudutkan Kofifah, karena kalau Kofifah lengser yang diuntungkan hampir semua partai ya kecuali PDI Perjuangan karena tidak terlibat dalam perputaran atau koalisi di Jawa Timur. Jadi kalau data dan buktinya sudah sangat kuat, 21 orang menjadi tersangka, secara politik juga sangat diinginkan untuk segera lengser, maka rasanya memang ya nyaris mustahil bagi Kofifah untuk bisa lolos dari kasus ini. Bahwa kemarin Kofifah tidak langsung ditahan, ya mungkin karena pemeriksaannya di Jatim, di Mapolda Jatim. Kalau pemeriksaannya dilakukan di gedung KPK Jakarta, saya hakul yakin itu akan langsung dilakukan penahanan dan Kofifah keluar langsung pakai jas jaket oranye. Karena ya nggak ada pilihan lagi gitu. Semua unsur sudah mengarah ke dia, sudah terlalu kuat sekali. Jadi gimana caranya dia bisa lolos gitu? Secara politik sudah luntur backup-backupnya, ya kecuali kalau memang setelah ini tidak jadi tersangka atau masih coba berputar-putar seperti halnya Budiari hari ini, ya bisa juga gitu. Tapi rasanya Kofifah tidak sekuat Budiari hari ini karena tidak di bawah Presiden Prabowo Subianto dan tidak ada kepentingan apa-apa terhadap Kofifah. Dan malah kalau Kofifah lengser, Kofifah masuk penjara, yang diuntungkan adalah hampir semua elit atau partai politik di Indonesia. Dan bagi saya ya ini cuma awalan saja ketika dia dipanggil KPK kemarin. Selanjutnya mestinya kalau ada pemanggilan lagi, itu adalah sebuah tanda buat kalian yang sebelumnya bertanya, Kofifah kira-kira ditahan atau enggak. Tandanya kalau dipanggil lagi dan pemanggilannya ke gedung KPK Jakarta,
itu udah pasti Hovifah akan langsung ditahan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.